Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi kita dalam membuat resume fundamental saham. Hari ini tanggal 17 bulan Mei 2024. Kita akan membahas laporan keuangan triwulan 1 HATM atau Habko Trans Maritima ya. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan beli atau jual, karena investor itu mempunyai pola pikir masing-masing ya. Dan ini sebagai bahan edukasi dan juga sebagai bahan pembanding ya. Analisa kita ini berdasarkan value investing, berdasarkan data-data yang sudah dilaporkan, laporan keuangan yang telah dikirim oleh perusahaan ke IDX, dan data-datanya sudah disarikan dari berbagai sekuritas sehingga nanti kita buat menjadi sebuah simpulan deskriptif ya. Baik, Habko Trans Maritima atau HATM itu adalah anak perusahaan yang dimiliki oleh Habko Primatama. Jadi Habko Trans Maritima ini adalah anak usaha dari Habko Primatama ya. Jadi bidangnya adalah pengembangan logistik kelautan Indonesia sejak 1991 ya. HATM ini dimulai sebagai divisi independen yang berfokus pada kepemilikan dan pengoperasian kapal bulker DPT Habko Primatama ya. Kemudian HATM juga bagian terakhir dari solusi logistik maritim terintegrasi Habko, memungkinkan grup untuk memenuhi semua kebutuhan klien, mulai dari tongkang, transshipment, dan layanan bulk carrier ya. Baik, kita cek di ini ya perusahaannya ya. Ini ada layanan kami. Layanannya itu tug and barge, bulk carrier, floating and loading facility, stevedoring, shipbuilding, dan ship repair and maintenance ya. Sini ada visi misi dan lain-lain. Baik, sekarang kita balik lagi ke pembahasan data-data yang kita dapatkan. Yang pertama, bahwa perusahaan ini ya bertumbuh wajar, artinya perusahaan ini bertumbuhnya sesuai dengan harganya ya. Maksudnya harga dari yang ada itu dibandingkan dengan book value-nya itu dalam tataran yang hampir sama, tetapi tatarannya ini sudah mendekati ya, wajarnya ini sudah mendekati kepada bertumbuh lamban ya. Jadi hampir 1 kali lipat lebih tinggi daripada nilai perusahaan. Jadi bertumbuhnya wajar, tapi wajarnya sudah mendekati ini, mendekati kepada bertumbuh lamban ya. Satu. Yang kedua, dari segi valuasinya, dari segi nilainya ya, harga sekarang ini ya valuasinya terbaca murah, tetapi murahnya ini sebenarnya dekat-dekat dengan wajar. Perusahaannya ini istilahnya dia tidak berhenti, sudah mulai berhenti tapi sudah menghidupkan mesin mau berangkat istilahnya ya. Dan menghidupkan mesin mau berangkat. Nah, oleh karena itu ini sepertinya kedua valuasi ini di kesimpulannya tetapi mendekati ke sebelahnya. Misalnya bertumbuh wajar tapi sudah mendekati kepada bertumbuh lamban. Valuasinya murah tapi sebenarnya dia sudah mendekati ke valuasi wajar ya. Baik, kemudian perusahaan ini juga membagikan dividen, tetapi sayangnya dividennya, DPR-nya masih kita anggap kurang ya. Kalau 20% itu kita anggap masih kurang berpihak kepada investor ya. Nah, karena itu saya menganggap DPR-nya kecil ya. Karena dengan 20% tadi tentu saja berimbas pada
dividen yieldnya hanya 2,5%, sehingga juga dividennya saya kategorikan kecil. Nah, dengan data seperti ini ada ketidakseimbangan ya antara harga yang sudah memang murah tapi dia sudah mulai menuju ke wajar. Dividennya ini kecil, tidak bisa mengcover inflasi dan juga mengcover nanti kalau harganya turun. Memang turunnya agak misalnya tidak terlalu besar, tapi coverannya ini tidak bisa, coveran dividen yieldnya ini tidak bisa mencukupi untuk inflasi tadi yang pertama ya. Yang kedua, dan turun harga pun nanti mungkin tidak bisa mengcover turunnya harga. Nah, di sini kan akhirnya nanti kita merasa ada istilahnya itu seperti agak sulit untuk break even point atau BEP-nya ya. Nah, selainnya itu, selain dari data-data tadi, semuanya datanya ini menunjukkan data bahwa perusahaan ini sangat bagus ya. Jadi pada dasarnya perusahaan ini bagus, tapi sudah mulai mendekati ke valuasi yang wajar dan bertumbuhnya sudah mulai melamban. Nah, oleh karena itu mungkin ya perusahaan ini semestinya harus menggenjot kinerja mereka lagi, sehingga dengan naiknya kinerja mereka maka bisa memperbaiki hasil-hasil yang ada di sini ya. Nah, karena itu kalau saya pribadi tentu saja akan mengatakan bahwa menunggu dividen ya, itu fokus kita yang pertama ya. Kalau sudah itu terpenuhi, baru kita lihat lagi nanti ke valuasinya dan ke nilai bukunya ya. Jadi PR-nya ini agak banyak. Pertama, memperbaiki dividen. Yang kedua, nanti menunggu valuasinya memang sudah bisa ya. Cuma kalau bisa lebih murah lagi ya. Kemudian untuk book value-nya itu masih dalam kategori wajar, cuma sudah mendekati tadi lamban ya. Baik, bila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa silahkan like, subscribe, dan share. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.